Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar SKD untuk persiapan CPNS tahun 2026. Hari ini kita akan belajar TWK tentang integritas. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal nomor 1. Muhammad Atta dikenal dengan sikapnya yang sederhana, jauh dari kemewahan dan minim pengalaman asmara. Hatta memiliki janji sakti yang berbeda dengan laki-laki pada umumnya, yakni pantang menikah sebelum Indonesia merdeka. Benar saja, Hatta menikah 2 bulan setelah kemerdekaan Indonesia. Sikap integritas Bung Hatta yang dapat diteladani adalah sikap integritas. Bung Hatta ini mana ini? Jauh dengan minim. Hatta memiliki janji sakti yang berbeda, yakni pantang menikah sebelum Indonesia merdeka. Benar saja, Hatta menikah 2 bulan setelah kemerdekaannya. Berarti Muhammad Hatta menepati janji. Dia mengatakan akan menikah setelah Indonesia merdeka, maka dia tepati janjinya. Sikap integritas Bung Hatta adalah A. Kemandirian. Oh, bukan mandiri ya. B. Tekun dan disiplin dalam menjalankan komitmen. Nah, di sini disiplin. Oke, kita keep dulu. C. Ketulusan hati dalam menjalankan amanah. Bukan masalah ketulusan ini. D. Kerja keras dan pantang menyerah. Di sini tidak ada pembahasan tentang pantang menyerah dalam berjuang. E. Bertanggung jawab atas tugas yang dibebankan. Ini bukan masalah tugas. Di dalam soal itu tidak membahas masalah tugas. Nah, disiplin. Muhammad Hatta dia sudah berjanji, sumpah akan menikah setelah merdeka. Dia tepati. Berarti disiplin dan melakukannya itu dengan tekun. Nah, kalau saya mengarahnya ke disiplin ini, berarti Bung Hatta ini adalah sikap disiplin. Memiliki sikap integritas disiplin. 2. Masyarakat Indonesia diharapkan memiliki sebuah prinsip hidup yang tidak dapat tergoyahkan dan dapat menjadi benteng bagi diri pribadi setiap individu dari paham yang menyesatkan. Contoh prinsip hidup yang dimiliki masyarakat Indonesia adalah prinsip hidup. A. Berusaha untuk tidak melakukan korupsi. B. Rajin beribadah tepat pada waktunya. Bekerja keras meraih cita-cita. D. Memiliki sikap tenggang rasa dan tepat seliro. E. Sopan dan santun di dalam pergaulan. Kalau saya sikap nenek moyang, sikap prinsip hidup masyarakat Indonesia itu adalah tepat seliro, tenggang rasa dan tepat seliro. Nah, ini karena ya sudah nilai leluhur sudah ada sebelum bangsa Indonesia ini merdeka. Sikap tenggang rasa dan tepat seliro ini, tenggang rasa dan tepat selira ini. Nomor 3, Ki Hajar sangat cinta dengan pendidikan. Ia mengkritik cara pengajaran pemerintah Hindia Belanda. Menurutnya, sistem pendidikan yang ada tidak dapat mengangkat derajat masyarakat pribumi. Masyarakat pribumi hanya mendapat pendidikan yang sangat rendah. Tulis Suprapto Raharjo. Dari kondisi itulah Taman Siswa lahir. Sikap integritas Ki Hajar Dewantara yang tercermin dalam kisah di atas adalah, ini berarti sikap Ki Hajar Dewantara. Nah, mana? Sikap integritas Ki Hajar Dewantara dalam kisah di atas adalah A. Keberanian Ki Hajar Dewantara dalam mengkritik kebijakan Belanda. B. Kerja keras Ki Hajar Dewantara dalam mendirikan Taman Siswa sebagai organisasi pergerakan nasional. Ini tidak membahas tentang kerja keras kan, berusaha terus gitu kan. Nah. C. Sikap rela berkorban dan patriotisme Ki Hajar Dewantara dalam meraih kemerdekaan. Ini tidak membahas tentang kemerdekaan. D. Semangat juang Ki Hajar Dewantara dalam memperjuangkan pendidikan pribumi. Tanggung jawab Ki Hajar Dewantara dalam memperjuangkan pendidikan bagi kaum bumi dalam meraih kemerdekaan. Ini di dalam teks tidak membahas tentang kemerdekaan. Berarti antara A dan D. Kalau A, keberanian Ki Hajar Dewantara dalam mengkritik kebijakan Belanda.
masalah pribumi yang mendapat. Terus semangat juang Ki Hajar Dewantara dalam memperjuangkan pendidikan pribumi. Iya, Ki Hajar Dewantara ini memang memiliki keberanian untuk dalam mengkritik kebijakan Belanda. Iya benar. Tapi yang D ini juga benar, semangat juang Ki Hajar Dewantara dalam memperjuangkan pendidikan pribumi. Yang D ini lebih mengkerucut, sedangkan A ini kan masalah keberanian dalam mengkritik kebijakan Belanda. Tetapi dalam soal ini sudah mengarah ke bagaimana taman siswa itu lahir. Taman siswa ini kan bagaimana Ki Hajar Dewantara bisa mendidik agar pribumi itu lebih cerdas. Nah, dalam hal pengkritikannya juga ini kan mengkritik masalah pendidikan pribumi. Jadi ada 2 poin kan di sini. Di dalam mengkritik itu membahas masalah pendidikan. Terus habis itu dari si kondisi itulah taman siswa lahir. Taman siswa ini kan juga untuk mendukung masalah pendidikan bagi pribumi. Berarti lebih menjurus yang D, lebih spesifik yang D daripada yang A. Mungkin kalau D nggak ada, yang A. Nah, karena D ada, makanya pilihannya yang pas adalah yang D. Semangat juang Ki Hajar Dewantara dalam memperjuangkan pendidikan bagi pribumi. Lanjut nomor 4. Anto orang yang rajin dalam belajar. Berkat usahanya dia memperoleh prestasi berupa beasiswa untuk kuliah di PTN. Sikap integritas apa yang bisa dipelajari? Rajin belajar. Nah, ini sifat integritasnya. A. Prestasi yang dicapai oleh Anto bukti dari usaha yang tidak mengkhianati. Usaha yang tidak mengkhianati ini nasihat. Seolah-olah seperti nasihat. B. Sikap Anto yang apa adanya dalam belajar menjadikan Anto seorang yang cerdas. Bukan. C. Hidup Anto yang terorganisir membuat dia terarah dalam menentukan cita-cita prestasinya. Bukan masalah terorganisir. Yang topik pada soal nomor 4 ini. D. Sikap Anto yang berani dalam mengambil keputusan membuat dia berhasil. Bukan masalah pengambilan putusan. E. Anto yang rajin belajar hingga dia diterima PTN. Nah, ini. Anto yang rajin belajar. Di sini yang rajin belajar. Kenapa tidak A? Kalau A ini merupakan seperti nasihat. Bukan sikap integritas apa yang bisa kita pelajari. Yang kita pelajari dari tulisan ini, wacana nomor 4 ini. Lanjut nomor 5. Nomor 5. Pada tahun 1927, Bung Karno memulai aktivitas politiknya dengan mendirikan Partai Nasional Indonesia, PNI. Karena sering melawan pemerintah kolonial Belanda, Bung Karno menjadi sasaran utama dan beberapa kali dipenjara serta diasingkan. Meski demikian, tekadnya untuk meraih kemerdekaan Indonesia bersama para tokoh-tokoh pejuang lain sangatlah kuat, sehingga membuat sosok Bung Karno menjadi sangat terkenal dalam perjuangan nasional. Sikap integritas Bung Karno dapat diteladani oleh generasi muda dengan cara A. Belajar dengan rajin untuk mengisi kemerdekaan demi mewujudkan kepentingan nasional. Ini coba kita lihat mana. Sikap integritas Bung Karno. Terus perjuangannya Bung Karno ini apa? Karena sering melawan pemerintah kolonial Belanda. Bung Karno menjadi sasaran utama dan beberapa kali dipenjara serta diasingkan. Meski demikian, tekad untuk meraih kemerdekaan Indonesia bersama para tokoh pejuang lain sangatlah kuat, sehingga membuat sosok Bung Karno menjadi sangat terkenal. A. Belajar dengan rajin untuk mengisi kemerdekaan demi mewujudkan kepentingan nasional. Belajar dengan rajin. Bukan. B. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945 sebagai wujud kecintaan kepada bangsa dan negara. Bukan masalah Pancasila dalam teks tadi itu ya. C. Rela berkorban demi kemajuan bangsa dan negara. D. Bekerja keras untuk mewujudkan tujuan bangsa dan negara. Oke. E. Disiplin dengan mematuhi berbagai peraturan dan hukum yang berlaku. Ini bukan masalah hukum atau kedisiplinan ya. Bukan. Berarti antara C dan D. Kalau C, rela berkorban demi kemajuan bangsa dan negara. Ya benar. Kenapa? Karena
Bung Karno semangat untuk kemajuan. Nah, gini, semua tentang kelangsungan hidup bangsa dan negara itu adalah rela berkorban. Tentang masalah rela berkorban. Pokoknya masalah kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia itu adalah rela berkorban. Jadi Bung Karno ini dititik tekankan bahwa bagaimana Indonesia ini merdeka, bagaimana Indonesia ini lebih baik. Nah, sampai diasingkan, sampai dipenjarakan. Nah, ini tetap Bung Karno ini tekadnya tetap berjuang. Ini menandakan Bung Karno rela berkorban. Ia memang bekerja keras, tapi lebih cocok ke rela berkorban. Berarti jawabannya nomor 5 adalah yang C. 5 soal sudah kita bahas, semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga di tahun ini, di tahun 2025 kita lolos PNS dan menjadi ASN. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.